Assalamualaikum dan halo Bapak Ibu pendidik PAUD. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai teknik penilaian yang digunakan di PAUD sesuai dengan kurikulum Merdeka dan juga pedoman Satuan PAUD Nasional. Kita juga akan membahas satu teknik penting yang sering terlupakan. Apa itu? Mari simak videonya. Dalam kurikulum Merdeka dan Satuan PAUD Nasional, pendidikan PAUD dilakukan secara autentik. Artinya, penilaian dilakukan melalui kegiatan bermain sehari-hari, bukan melalui tes atau latihan yang menegangkan. Nah, penilaian autentik ini sendiri bertujuan untuk melihat perkembangan anak secara menyeluruh dan alami. Saat ini, ada beberapa teknik penilaian yang paling umum digunakan oleh guru PAUD. Mari kita jelaskan satu persatunya. Yang pertama adalah teknik observasi. Observasi adalah teknik utama dalam teknik penilaian. Guru mengamati perilaku anak saat bermain, beraktivitas, bekerja sama, bahkan berinteraksi. Observasi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Saat bermain, saat bermain motorik, atau saat anak berdiskusi saat pembelajaran. Nah, observasi memberikan informasi nyata tentang apa yang bisa anak lakukan secara alami. Yang kedua adalah teknik penilaian catatan anekdot. Catatan anekdot adalah catatan singkat tentang kejadian penting atau perilaku khusus yang muncul selama kegiatan pembelajaran. Misalnya, hari ini Vira berhasil mencoba menggambar apel, atau Raffi menyapa temannya yang baru pertama masuk kelas. Nah, catatan ini harus ringkas tapi sangat bermakna untuk melihat perkembangan anak dari hari ke hari. Yang ketiga, ada checklist capaian pembelajaran. Checklist sendiri berisi indikator perkembangan sesuai dengan usia anak. Nah, guru nantinya memberi tanda centang pada indikator. Apakah indikator tersebut sudah muncul, mulai muncul, ataupun belum muncul. Nah, checklist ini membantu guru melihat progres secara terstruktur dan memudahkan saat membuat laporan perkembangan. Yang keempat, ada portofolio hasil karya anak. Portofolio adalah kumpulan hasil belajar anak, seperti gambar, hasil kolase, atau foto bangunan balok, ataupun karya-karya anak lainnya. Nah, portofolio ini menunjukkan proses perkembangan anak dari waktu ke waktu, bukan hanya satu kegiatan saja. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana anak semakin berkembang dalam kemampuan motorik, bahasa, kreativitas, dan juga kognitif mereka. Dari semua teknik di atas adalah penilaian yang umum digunakan guru PAUD saat ini. Namun, apakah kalian tahu mengapa teknik-teknik tersebut digunakan? Nah, mengapa teknik tersebut digunakan? Karena kurikulum Merdeka percaya bahwa anak belajar melalui bermain dan perkembangan anak terlihat paling jelas ketika mereka bebas bereksplorasi. Tugas kita
sebagai guru adalah mengamati, mendokumentasikan, dan juga memahami proses belajar itu. Dengan penilaian autentik tersebut, guru tidak menilai hasil akhir saja, tetapi memahami proses yang terjadi selama anak belajar. Namun, dari semua teknik penilaian yang tadi telah saya sebutkan, ada satu teknik yang sering terlewatkan dalam proses penilaian, yaitu menanyakan pendapat anak. Nah, sekarang kita masuk ke teknik yang jarang disebut, yaitu wawancara atau percakapan pada anak. Dalam penilaian autentik dan pembelajaran berpusat pada anak, itu wawancara itu sangat penting. Namun sayangnya di dalam PAUD teknik tersebut sering sekali belum dimaksimalkan. Oke, mari kita bahas apa itu wawancara anak. Wawancara anak adalah wawancara santai dengan anak untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan, apa yang ia maksud dari karyanya, apa yang dia rasakan, atau bagaimana ia memahami sesuatu. Nah, wawancara tidak perlu formal seperti saat kita meneliti sesuatu. Wawancara dengan anak itu bisa dilakukan sambil anak bermain, mewarnai, atau sambil anak menunjukkan hasil karyanya. Contohnya, ketika kita melihat anak sudah menggambar sesuatu yang bagus. Dia sudah menggambar, sudah mewarnai dengan cantik. Namun sebelum ia kumpulkan, ia mencoret-coret gambar tersebut. Nah, jika kita tidak wawancarai dan jika kita menilai dengan cara observasi saja, maka kita kemungkinan besar akan salah berpendapat. Pasti dalam pikiran kita, anak itu dalam sosial emosionalnya itu sedang tidak baik, saat itu dia sedang marah seperti itu. Nah, padahal saat kita menggunakan teknik wawancara, kita akan mengetahui bagaimana pendapat anak, mengapa anak tersebut mencoret gambarnya. Nah, kita harus tanya tuh kepada anak, kamu kenapa kamu kenapa mencoret gambarnya? Kan sudah diwarnai dan digambar dengan cantik, kenapa coret? Nah, pasti ada jawaban yang tidak terduga dari anak. Nah, terus dia jawab nih, cicakku jelek bu, nggak seperti cicak pada aslinya, cicakku banyak. Nah, dari itu kan kita menjadi tahu apa pendapat anak tentang apa yang ia lakukan. Oh, ternyata dia tidak puas dengan hasil gambarnya. Dia juga menunjukkan mempunyai keinginan untuk memperbaiki karyanya tadi, hingga seperti apa yang ia lihat, seperti itu. Jadi penilaian yang dilakukan guru kan sangat berbeda, antara dia hanya melakukan observasi saja atau dia menggunakan wawancara sebagai pemantik anak untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi wawancara itu sangat penting digunakan dalam teknik penilaian, apalagi dalam satuan kali. Nah, kita gali lagi nih, mengapa nih wawancara itu sangat penting. Yang pertama itu membantu memahami maksud anak sebenarnya. Seperti contoh yang tadi saya berikan, kadang kita melihat karya anak hanya dari tampilan luarnya saja. Tapi setelah ditanya, anak menjawab
sesuatu yang tidak terduga oleh guru. Nah, ternyata ada makna yang lebih mendalam jika kita mewawancarai anak atau menanyakan terlebih dahulu kepada anak. Nah, yang kedua yaitu mengungkap cara berpikir anak. Nah, dengan wawancara ini kita menjadi tahu nih bagaimana anak menyusun ide, bagaimana mereka bisa menjelaskan sesuatu, dan bagaimana logika mereka berkembang. Wawancara memberi kita akses pada proses berpikir yang tidak terlihat dari observasi saja. Nah, yang ketiga itu mengetahui perasaan anak. Kadang kita melihat anak terlihat diam atau enggan bermain, tapi ketika kita menanyakan dengan lembut, mereka mau nih mengungkapkan pendapat mereka. Ternyata dia saat itu lagi kangen sama rumahnya, atau dia takut sama temannya karena kemarin dia diciut sama temannya, seperti itu. Yang keempat yaitu mengurangi salah tafsir, seperti contoh yang pertama tadi saya berikan, yaitu mengurangi salah tafsir. Seringkali guru menilai perilaku anak dari perspektif dewasa. Nah, wawancara membantu kita memastikan bahwa penilaian kita sesuai dengan alami anak. Yang kelima, memberi ruang pada suara anak. Nah, dalam pembelajaran berpusat pada anak, pendapat anak sangat dihargai. Nah, wawancara adalah cara untuk menunjukkan bahwa pendapat anak itu penting didengarkan. Bapak, Ibu, Sobat PAUD, nah setiap teknik penilaian itu punya kelebihan masing-masing. Observasi untuk menunjukkan perilaku anak, checklist untuk memberi data yang sistematis, portofolio untuk menunjukkan perkembangan hasil karya anak. Namun wawancara itu menambahkan sesuatu yang unik. Wawancara memperlihatkan apa yang tidak tampak oleh mata, yaitu pikiran, maksud, dan perasaan anak. Nah, jika kita menggabungkan semua teknik tersebut, penilaian kita akan jauh lebih tepat, lebih akurat, dan benar-benar mencerminkan perkembangan anak secara menyeluruh. Setelah kita membahas mengenai teknik penilaian yang ada di satuan PAUD dan juga teknik wawancara, selanjutnya kita akan menyinggung atau membahas lebih dalam tentang teknik penilaian rubrik dalam PAUD. Dalam pembelajaran PAUD, salah satu teknik penilaian yang juga sering digunakan adalah rubrik penilaian. Rubrik merupakan alat penilaian yang berisi indikator perkembangan anak yang disertai dengan deskripsi tingkat pencapaian anak tersebut. Nah, rubrik ini membantu guru untuk menilai anak secara lebih jelas dan objektif juga. Mungkin secara sederhana, rubrik bukan hanya sekedar angka, tetapi lebih menekankan pada penjelasan atau deskripsi tentang kemampuan anak. Angka atau skala yang dibuat atau indikator tersebut hanya berfungsi sebagai penanda atau pembantu, sedangkan inti penilaian rubrik sendiri ada pada deskripsinya. Dalam PAUD, rubrik itu biasanya disusun berdasarkan aspek-aspek perkembangan anak, misalnya motorik kasar, bahasa, sosial emosional, dan lain-lain. Lalu indikator perilaku yang diamati, lalu kriteria ketercapaiannya. Contohnya seperti yang MB, BB, dan juga BSB, BSH, seperti itu.
Nah, ini merupakan contoh indikator yang digunakan dalam teknik penilaian rubrik. Nah, di sini saya mengambil indikator mengenai aspek motorik kasar khususnya dalam kegiatan senam irama. Guru tidak hanya menilai apakah anak bisa melakukan senam irama saja, tetapi guru juga menilai tahapan-tahapan yang harus diperhatikan dalam kegiatan senam irama. Bisa dilihat ini ada 10 indikator. Saya membuat 10 indikator penilaian dalam kegiatan senam irama. Indikator ini merupakan apa yang akan kalian nilai dalam kegiatan senam tersebut. Selanjutnya pada indikator juga dicantumkan poin penilaiannya seperti apakah muncul atau tidak muncul. Jadi kita mempunyai patokan apakah anak tersebut sudah memenuhi kriteria pada indikator-indikator tersebut dengan memberi checklist pada kotak sesuai dengan kemampuan mereka. Kita juga dapat menambahkan catatan jika anak tersebut apakah masih ragu-ragu dalam melakukan indikator tersebut, apakah tidak. Nah, setelah membuat indikator dan juga poin penilaian tadi yang sudah di checklist, kita memberikan keterangan bahwa apakah anak itu belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan atau berkembang sangat baik. Nah, di sini kita membuat keterangan jika anak muncul indikator 1 sampai 2, maka ia belum berkembang. Jika anak muncul indikator 3 sampai 4, dia mulai berkembang dan juga seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui poin-poin dan juga keterangan yang anak dapat, kita membuat deskripsi ini, membuat rubriknya. Apa saja yang sudah anak capai, apa saja yang kurang tercapai saat kegiatan senam irama tersebut. Secara garis besar, rubrik adalah teknik penilaian deskriptif, bukan hanya penilaian mengenai angka atau skor. Dengan menggunakan rubrik, nilai di PAUD juga akan lebih akurat, adil, dan berpusat pada perkembangan anak sesuai dengan prinsip penilaian autentik. Sekian informasi mengenai teknik penilaian dalam satuan PAUD. Terima kasih dan sampai jumpa.